IAIN Kudus, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ihsan MAG selaku Wakil Rektor 3 IAIN Kudus, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Dovir selaku Ketua LPPM IAIN Kudus, kepada yang terhormat Bapak Dr. Nur Aris MAG selaku dosen pembimbing lapangan sekaligus narasumber pada seminar online kali ini. Kepada yang terhormat Koordinator KKNIK Kecamatan Jakenan tahun 2021 serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi IAIN Kudus dan seluruh peserta pada seminar online pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan seminar online dengan tema peran generasi muda dalam menyikapi problematika moderasi beragama di era milenial dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya esok di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, saya Uun Fitriani sebagai moderator pada seminar online kali ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan runtutan dalam seminar online kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian CV narasumber. Yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara seminar online pada pagi hari ini dengan berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya, penyampaian kurikulum vitae narasumber. Nama Dr. Nur Aris SAG MAG, NIP 19750503200112102. NIDN 2003097501, tempat dan tanggal lahir Batang 3 September 1975, agama Islam, golongan 4A, pangkat pembina, jabatan fungsional lektor kepala, perguruan tinggi IAIN Kudus, alamat rumah Kauman RT 5 RW 1 Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Telepon bisa dicatat 081 328 280 836 atau 0295 381 728. Email nuraris1975@gmail.com. Selanjutnya riwayat pendidikan. Yang pertama, lulus tahun 1988, jenjang pendidikan dasar SDN 2 Bandar Batang. Yang kedua, tahun 1990, jenjang diniyah Madin Awaliyah Asyafi'iyah Bandar Batang. Yang ketiga, tahun 1991, jenjang SLTP MTS At-Taqwa Bandar. Yang keempat, tahun 1999, jenjang SLTA MAPK MAN 1 Surakarta. Yang kelima, tahun 1999, jenjang S1 STAIN Surakarta, bidang studi tafsir hadis. Yang keenam, tahun 2001, jenjang S2 IAIN Wali Songo Semarang, bidang studi hukum Islam. Dan yang ketujuh, tahun 2016, jenjang S3 UIN Wali Songo Semarang, bidang studi hukum Islam. Untuk pelatihan profesional sangat banyak, ada 8. Teman-teman bisa melihat di layar masing-masing. Kemudian pengalaman mengajar. Yang pertama, Al-Quran dan Kitab Kuning, jenjang Ponpes, instituti atau
program Ponpes As-Sirat Surakarta tahun 1994 sampai 1999. Yang kedua, usul fikih jenjang sarjana institusi Stein Kudus tahun 2001 sampai sekarang. Yang ketiga, filsafat hukum Islam, filsafat dan logika jenjang sarjana institusi Stein Kudus tahun 2004 sampai sekarang. Dan yang keempat, filsafat ilmu jenjang pasca sarjana institusi Stein Kudus tahun 2017. Pengalaman penelitian ini ada banyak sekali, ada 12, mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2018. Salah satunya saya akan menyampaikan pada tahun 2018. Judul penelitian, kesaksian ruqyat hilal dalam kitab Tazkirah Ibnu Jubair Al-Andalusi, penelitian individu IAIN Kudus. Selanjutnya, karya ilmiah. Yang pertama ada jurnal ilmiah, ada 14. Teman-teman bisa melihat di layar masing-masing, mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2016. Salah satunya saya akan menyampaikan pada tahun 2016 yang berjudul Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Komariah dalam Sistem Penanggalan Umum Al-Qura Saudi Arabia. Penerbitnya Jurnal Ilmiah Al-Ahkam IAIN Surakarta, Vol 1 nomor 1 Januari sampai Juni 2016. Yang kedua, buku. Ada 9, mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Salah satu judulnya pada tahun 2009, Andai Surga dan Neraka Tiada. Penerbit Inti Media Medina Jakarta, 3 serangkai grup, ISBN 978990720084. Yang ketiga, makalah atau poster, ada 7, mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Salah satunya saya akan menyampaikan pada tahun 2015 yang berjudul Pengembangan Keterampilan Berbahasa melalui Komunitas Pembelajar Bahasa Online. Selanjutnya, peserta konferensi atau seminar atau lokakarya atau simposium ada 18. Ini sangat banyak sekali, mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2012. Teman-teman bisa melihat di layar masing-masing. Selanjutnya, kegiatan profesional atau pengabdian kepada masyarakat berjumlah 18, mulai tahun 2004 sampai 2019. Salah satunya saya akan menyampaikan pada tahun 2016 sampai 2019, yakni Ketua Takmir Masjid Agung Baitun Nur, Pati, periode 2016 sampai 2019. Selanjutnya, penghargaan atau piagam. Yang pertama, tahun 1997, juara 2 Lomba Kaligrafi untuk mahasiswa tingkat Karisedenan Surakarta. Yang kedua, pada tahun 1999, penghargaan The Best Wisudawan Stein Surakarta. Masya Allah ya. Selanjutnya, mengenai organisasi profesional atau ilmiah. Ada 5. Yang pertama, tahun 1999 sampai 2001, Institute for Cultural and Religious Studies. Yang kedua, tahun 2008 sampai sekarang, organisasi Center for Islamic Astronomy Studies, Semarang. Yang ketiga, 2012 sampai sekarang, organisasi Islamic Recent Observation Project. Yang keempat, tahun 2015 sampai sekarang, organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Pati. Dan yang terakhir, yang kelima, tahun 2017 sampai sekarang, organisasi
Hukum Keluarga Islam atau ADKHI. Baiklah, teman-teman sudah mengetahui kurikulum Vitae dari narasumber. Selanjutnya akan ada penyampaian materi dari narasumber. Saya sampaikan dulu mengenai temanya, yaitu peran generasi muda dalam menyikapi problematika moderasi beragama di era milenial. Kepada narasumber, Bapak Dr. Aris MAG, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar tidak? Halo, Assalamualaikum. Halo. Terdengar ya? Terdengar, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Halo. Pak. Waalaikumsalam. Dengar, Pak. Ya, oke. Moderatornya siapa ini? Ini Pak saya. Ya. Ini jaringannya kayaknya banyak gangguan ya. Suara yang saya dengar itu putus-putus terus. Ini kapan yang harus mulai saya, Mbak? Sekarang Pak, ini sudah waktunya penyampaian materi dari narasumber. Apakah Bapak Ya, mendengar suara saya? Jam berapa? Ya, mendengar, tapi putus-putus. Tadi saya nggak tahu, nggak jelas tadi yang kalimat-kalimat terakhir. Penyampaian materi mulai dari jam 9.15 sampai 10:15 menit. Oh, gitu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas tidak? Dengar jelas, Pak. Jelas, Pak. Halo, suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar jelas, Jelas, Pak. Pak. Tidak putus-putus Jelas, kan di situ? Tidak, Pak. Oke, baik ya. Yang saya hormati teman-teman peserta KKN di Jakenan, panitia kegiatan webinar dan moderator webinar pada pagi hari ini yang saya hormati juga. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita, termasuk kegiatan webinar pada pagi hari ini. Materi sudah saya share ke panitia, gitu ya. Oleh karena itu saya izin share. Atau ini sudah di-share ya oleh panitia ya. Ini yang ditampilkan layar saya itu share-sharean dari panitia. Betul Pak, sudah Screen-nya di-share dari panitia ya? panitia.
Oh, ya, ya, baik, baik. Ya, soalnya perasaan tadi saya belum membuka, tapi ternyata sudah tampil itu. Berarti ada yang nge-share ini. Ya, baiklah. Kita akan belajar mengkaji bersama-sama, ya, berbagi pengalaman, berbagi referen literasi terkait dengan moderasi Islam, ya. Baiklah, materi ini mungkin bukan yang pertama saya sampaikan, ya, mungkin yang sudah kesekian kali kayaknya saya menyampaikan materi ini di berbagai kesempatan. Materi ini saya kasih judul moderasi beragama dalam paradigma Islam Terapan. Kenapa saya kaitkan dengan Islam Terapan? Harapannya peserta semua dari kaum milenial, ya, juga tentunya dari mahasiswa IAIN Kudus yang sekarang KKN juga harus literated terkait dengan paradigma Islam Terapan, karena itu adalah visi Institut Agama Islam Negeri Kudus. Itu visi lembaga yang menjadi amanat kita bersama agar di dalam berilmu pengetahuan, di dalam beragama, bermasyarakat, berkehidupan dalam konteks berbangsa, bernegara, itu juga dalam bingkai paradigma Islam Terapan, paradigma ilmu Islam Terapan. Nah, baik, jadi kok ini memang sengaja saya tampilkan itu, ya. Masalah peran generasi muda itu nanti akan kita diskusikan saja setelah materi ini, gitu ya. Baiklah, saya langsung masuk ke slide selanjutnya, slide kedua. Silakan pindah ke slide selanjutnya. Oke. Tampilannya bisa ditampilkan show penuh enggak, Mbak? Ya. Kita akan bicara dulu tentang ini, agama dan keberagamaan. Itu ya. Sebentar ya. Agama itu berbeda dengan keberagamaan. Ini kita bicara tentang moderasi beragama kan ya. Oke. Agama dan keberagamaan itu berbeda. Nah, agama itu apa? Yang disebut dengan agama adalah kalau kita bahasa filsafatnya itu disebut dengan the sources, sumber. Ya, hakikat dari agama itu adalah ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat-ayat Allah Ta'ala, itulah agama. Ayat qauliyah itu berarti Al-Quran dan hadis, ya. Ayat kauniyah ini berarti adalah perilaku alam semesta. Ini berisi teori dan konsep, ya, terkait dengan perilaku alam semesta. Itulah ayat-ayat Allah Ta'ala, agama yang bersifat universal, absolut. Sifatnya absolut, tidak meruang waktu. Jadi mulai dari sejak diturunkan wahyu pertama kali sampai besok hari kiamat itu tidak akan berubah, itu agama. Ya, ayat Quran tidak berubah, hadis tidak berubah. Absolut kebenarannya, dia harus diyakini bahwa ayat Quran dan redaksi hadis itu harus kita yakini sebagai kebenaran. Itu tidak boleh meragukan. Ya, namanya itu kebenaran yang absolut, itu kebenaran yang tidak diragukan. Ya, tidak meruang waktu artinya tidak terikat dengan ruang waktu. Jadi kalau waktu berubah, kemudian Qur'annya ikut berubah, apa tidak? Ya nggak bisa berubah Qur'annya. Jadi Quran itu tidak terikat dengan Quran di Indonesia, ya Qurannya tetap sama, tidak ada bedanya.
itulah agama. Jadi agama itu tidak ada perbedaan agama antara umat Islam di seluruh dunia ini, ya. Bahkan Taliban yang sekarang sedang ramai menguasai Afghanistan pun agamanya sama dengan mereka yang dibunuh oleh Taliban sendiri. Perbedaan mau di Indonesia, mau di Arab Saudi, mau di Malaysia, mau di Eropa, mau di Amerika, agama Islam yang absolut itu sama Qurannya, sama hadisnya, tidak berbeda-beda. Nah, selain agama, kita lanjut konsep yang kedua, yaitu keberagamaan. Coba kita lihat konsep keberagamaan. Lanjut, apa itu keberagamaan? Nah, ini. Sementara di sisi lain, jangan dulu ini, kembali lagi dulu. Ya, keberagamaan itu adalah respons manusia terhadap agama. Nah, kira-kira sampai di sini bisa membedakan tidak? Ya, bisa membedakan ya? Bisa, Pak. Nah, ya, ini nanti yang kita bicarakan itu moderasi agama atau moderasi beragama. Ini pembahasan konsep agama dan keberagamaan ini menjadi dasar konsep basic ya, konsep dasar dalam diskursus tentang moderasi beragama. Jadi yang dituntut untuk moderat itu beragamanya, bukan agamanya. Kalau agama Islamnya ya udah pasti moderat itu. Agama Islamnya itu pasti sudah jelas manusiawi gitu. Ya. Karena apa? Agama Islam turun ke dunia ini untuk apa sih? Membawa rahmat untuk alam semesta. Kan begitu. Kalau membawa rahmat ya tentu mau tidak mau harus bisa berinteraksi, duduk bersama, bersanding, hidup bareng-bareng dengan agama-agama yang lainnya karena membawa rahmat gitu. Agama Islam jelas ya di sana. Yang harus apa namanya digeser ada ekstremisme ya. Kita bicara radikalisme itu sesungguhnya tidak bicara tentang agama, tetapi berbicara tentang cara manusia beragama. Jadi keberagamaan masuknya bukan agama itu sendiri. Gitu. Makanya banyak sekali cara orang beragama yang caranya itu bunuh diri, ya radikal dengan cara beragamanya. Kalau keberagamaan ya yang memiliki sifat moderasi beragama ini bisa salah bisa benar. Nah itu. Nah, jadi respon manusia dalam bentuk berpikir maupun berperilaku terhadap ayat-ayat kauliyah dan kauniyah, terhadap Al-Quran dan hadis, terhadap agama, melahirkan keberagamaan. Ini keberagamaan. Nah, keberagamaan ini bersifat relatif. Relatif itu tidak sama antar tempat. Makanya cara beragama orang Indonesia berbeda dengan cara beragamanya orang Saudi Arabia. Cara beragamanya orang Indonesia berbeda dengan cara beragamanya umat Islam di Taliban, umat Islam Taliban di Afghanistan. Beda juga cara
itu beda-beda. Ada cara beragama model NU, ada yang cara beragama model, aduh, ini apa? Baik. Dengar suara saya tadi kok kayaknya terputus ya, Mbak ya. Oh, mic-nya dinyalain dulu, Mbak. Nah, gitu. Udah, ayo Alhamdulillah monggo. sekarang sudah terdengar, Gimana? Pak. Tadi Oh ya, sempat tadi kan terputus. terputus. Oh, ya itulah. Teknologi itu ada manfaatnya banyak, tapi ada kekurangannya juga nggak sedikit ya. Baik, saya lanjutkan. Beragama itu relatif, jadi beda-beda. Bahkan di antara umat Islam Indonesia saja berbeda kan cara beragamanya. Ada yang cara beragama model pakai cadar, ada yang cara beragamanya model ACC. ACC itu apa? Asosiasi Celana Cingkrang, ada yang model begitu. Ya toh, ada yang ABI, ya, apa itu? FBI, bukan ABI, FBI. Nah, model FBI itu apa? Forum Batuk Ireng, ada yang seperti itu. Cara beragama semua. Itu bukan agama, tetapi itu cara beragama. Itulah keberagamaan, bukan agama. Ya, sehingga cara beragama ini boleh berbeda-beda, bisa antar daerah berbeda, bisa antar waktu berbeda. Dulu masih remaja cara beragamanya mengikuti NU. Begitu sudah dewasa bekerja, cara beragamanya mengikuti Muhammadiyah, gitu kan? Nah, ketika nanti mau meninggal, mengikuti karena keberagamaan siapa lagi lah ya. Nah, itu bisa aja terjadi di dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam konteks kehidupan sosialnya. Inilah keberagamaan. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini bisa dipahami, karena kalau enggak nanti kita akan susah memahami ke depan. Oke. Baik, kita lanjut saja dulu. Ya Mbak, bisa lanjutkan ke slide selanjutnya. Silakan. Bisa diklik saja untuk selanjutnya. Nah, ini kita sebagai umat Islam, agama yang kita yakini benar dan pasti benar menurut keyakinan kita, yang sampai hari akhir ya tidak akan pernah bisa berubah. Agama kita, Islam ini memiliki visi. Visi itu apa? Pandangan, cita-cita di mana Islam itu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Apa cita-cita agama kita yang kita yakini benar ini? Yaitu menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad ya kecuali untuk menebar kasih sayang, gitu. Kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Sehingga kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam itu tidak lain tidak bukan ya illa, ya, itu tidak lain tidak bukan kecuali sebagai rahmat. Inilah cita-cita besar Islam. Agama kita yang mulia ini hadir di tengah-tengah kehidupan peradaban manusia yang lahir dan turun di budaya Arab sana, ya, dengan seorang utusan yang diangkat oleh Allah untuk
menyampaikan pesan-pesan Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta ini, kepada umat manusia. Yaitu. Jadi agama yang kita yakini, yang kita peluk ini Islam adalah cita-citanya, visinya, impiannya adalah bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya rahmat bagi umat Islam, tetapi rahmat bagi alam semesta. Nah, isinya alam semesta itu apa? Apakah hanya umat Islam saja? Isi alam semesta ini banyak umat agama lainnya juga, ada Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, ya. Itu kan isinya alam semesta. Nah, kita harus bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu. Isinya alam semesta apa? Hanya manusia, tidak, banyak binatang, banyak lingkungan hidup, kan itu ya. Sehingga kita harus menjadi rahmat bagi lingkungan hidup. Gitu. Nah, kalau kita sebagai manusia punya rumah, punya ada toiletnya di rumah gitu ya, itu juga alam semesta. Nah, apakah kehadiran kita di dalam rumah kita itu menjadi rahmat bagi lingkungan kita? Kalau tidak pernah dibersihkan, tidak pernah disapu, WC-nya tidak pernah dikosek, maka kehadiran kita dalam beragama ini tidak menjadi rahmat bagi lingkungan. Apalagi orang yang merusak tumbuh-tumbuhan, pembakaran hutan, itu jelas dia hadir tidak menjadi rahmat. Ini bertentangan dengan visi Islam. Nah, orang-orang yang dalam kehidupan beragama ini menghalalkan segala cara, merusak orang lain, ya, menuduh orang lain, menfitnah orang lain, ya, bahkan melakukan hal yang merusak kehidupan manusia, seperti mengedarkan narkoba, memproduksi narkoba, ya, korupsi, dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk tidak rahmatan untuk alam semesta ini. Nah, ini berarti nggak sesuai dengan cita-cita Islam. Jadi umat Islam kalau kita beragama Islam, maka dalam berpikir, bertindak, berperilaku, berbicara, jangan pernah lepas dari mimpi atau cita-cita agama kita itu sendiri, yaitu menjadi rahmat bagi alam semesta. Gitu. Buang sampah sembarangan itu berarti contoh rahmat untuk alam semesta apa tidak? Sebagai seorang pelajar, nggak mau belajar, itu akan menjadi rahmat tidak untuk alam semesta? Tidak. Tidak. Itu. Jadi kalau pelajar kok main HP terus, main game Minecraft misalnya setiap hari atau setiap jam, setiap detik isinya main game terus. Ini berarti tidak bisa menjadi rahmat untuk dirinya dan untuk alam semesta. Jadi itulah cita-cita Islam. Selanjutnya Mbak, apa misinya ini? Nah, kita masuk ke misi sekarang. Karena kalau ada visi pasti ada misi. Nah, apa misinya ini? Nah, misi yang diemban oleh Rasulullah agar agama Islam ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Apa? Misinya adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu misi dalam rangka untuk mencapai menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu kuncinya ya, misinya ya, misi utamanya di situ, menyempurnakan akhlak pada sesama, pada lingkungan, pada alam semesta, ya, pada orang lain, pada negara, akhlak pada negara, akhlak pada pemimpin, akhlak kepada guru, ustadz, ya, pada adik, kakak, itu kan semua diatur dalam Islam. Maka kalau Anda dulu belajar ada al-akhlak lil banin, ada al-akhlak lil banat, ada lagi apa itu? Nah, taklim wal muta'allim, ya, atau taklimul muta'allim itu, ya. Ada ta'lim wal muta'allim, ya, ada belajar,
dan adab orang yang belajar, gitu kan? Adab belajar dan adab orang yang belajar. Jadi di sana ada adab, ada akhlak. Jadi kalau umat Islam ini akhlaknya sempurna, itmam, mulia, kata Rasulullah, maka berpotensi besar untuk sukses mencapai mimpi sebagai rahmat untuk alam semesta. Oke, kita lanjut coba. Tujuan. Nah, ini adalah tujuan. Nah, jadi dalam rangka mencapai visi misi agama itu, maka umat Islam melalui para ulama merumuskan tujuan beragama Islam. Nah, apa sih tujuan syariat ya? Yang kita kenal dengan istilah maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya ajaran Islam. Apa? Ada 5 tujuan disyariatkannya ajaran Islam. Pertama, syariat Islam itu diturunkan ya, bertujuan untuk satu, menjaga jiwa manusia, hifdzun nafas. Yang kedua, menjaga akal manusia agar tetap sehat atau hifdzul akli. Yang ketiga, menjaga harta atau hifdzul mal. Yang keempat, menjaga nasab atau hifdzun nasal. Yang kelima, menjaga agama atau hifdzin. Itulah tujuan hadirnya agama ke dunia ini, untuk mencapai cita-cita sebagai rahmat. Kalau kelima hal ini terjaga dengan baik, ya ini jiwa manusia terjaga, akal manusia terjaga, harta manusia, nasab dan agama manusia ini terjaga, maka Islam telah mencapai visinya sebagai rahmat untuk alam semesta. Kalau ada jiwa manusia nggak terjaga, bisa enggak disebut Islam masih sebagai rahmat untuk alam semesta? Seperti di Afghanistan itu. Sesama Muslim membunuh Muslim yang lainnya. Ya. Ya mungkin yang satu membela diri. Karena kalau enggak dibunuh ya dia kalau enggak dia membunuh ya dia yang dibunuh. Nah, dalam situasi seperti itu ada pilihan hanya membunuh atau dibunuh. Nah, itu ya. Tetapi apakah semua persoalan itu harus mesti diselesaikan dengan cara bunuh-membunuh, kan begitu ya? Kan wasyawirhum fil amri, kan perintah agama kita, bermusyawarahlah. Gitu. Nah, orang kadang nggak mau bermusyawarah itu, tapi mau menang sendiri karena punya senjata, ya udah gunakan saja senjata itu untuk membunuh lawan politiknya. Nah, begitu lawan politiknya sudah terbunuh, nah, dia menang yang menguasai negara, menguasai politik, nggak perlu ada musyawarah, ngapain musyawarah? Nah, yang kurang di teman-teman saudara Muslim kita itu kadang di situ. Kalau musyawarah itu kan supaya win-win solution ya, sama-sama menang gitu. Tapi kalau perang kan nggak ada win-win solution dalam perang itu. Perang itu adanya ya kamu yang menang atau aku yang kalah, aku yang menang atau kamu aja yang kalah. Pilihannya hanya itu sama seperti di pertandingan ya. Ini di kompetisi, di pertandingan sepak bola, kalau sampai detik terakhir atau masih sama-sama skornya, kan adu penalti. Supaya apa? Ya supaya ada yang menjadi pemenang dan ada yang menjadi pecundang gitu. Nah, perang itu sama seperti di pertandingan itu. Bedanya kalau perang itu kan terus mati ya kalah atau ditawan itu. Kalau di pertandingan olahraga bisa ada respect ya di antara yang kalah dan yang menang itu. Yang menang itu bisa menghibur yang kalah dengan bangga besar hati menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada yang menang. Atau dalam konteks perang seperti di Afghanistan antara Taliban dengan pemerintah, di Suriah ya misalnya, nggak ada yang kalah kemudian menerima dan mengucapkan selamat ya Anda menang perang, nggak ada. Itu yang ada dendam, awas kamu kan, tunggu aja kamu gitu. Kalau yang punya kesempatan kau bunuh kamu, kan seperti itu. Lah yang menang akan
semena-mena terhadap yang kalah. Itu dalam perang sering terjadi seperti itu. Jadi tidak ada membesarkan hati ya, kemudian respect ya, menghormati yang kalah, itu tidak ada dalam perang itu. Hanya Rasulullah SAW yang menguasai Fathu Makkah, saat itu menguasai Mekah dengan Fathu Makkah, itu menghargai orang-orang kafir Quraisy yang kalah perang. Itu menyampaikan Anda bebas sekarang gitu. Jadi tidak harus masuk Islam gitu. Ya, Anda bebas sekarang. Mau masuk Islam silahkan, enggak silahkan gitu. Ya, dihargai semua gitu. Ini adalah pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada tujuan yang kita kenal dengan 5 tujuan utama ya syariat, yaitu maqasidus syariah, istilah lainnya yaitu terjaganya jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. Kalau semua dari kelima ini terjaga, maka cita-cita impian untuk menjadi rahmat bagi alam semesta itu bisa tercapai. Baik, kemudian kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Coba. Nah, yang ketiga itu visi misi tujuan itu masih agama semua, nggak ada bedanya. Umat Islam dimanapun, kapanpun ya itu harusnya ya mencapai itu semua. Oke, silakan dilanjut di selanjutnya. Nah, setelah kita bicara keberagamaan, lalu posisi keberagamaan di mana? Posisinya ada di sini, di strategi. Ya. Jadi untuk mencapai tujuan yang 5 itu, maka agama Islam melengkapinya dengan strategi yang dikenal sebagai fikih atau hukum Islam. Dan itulah yang merupakan hakikat dari keberagamaan. Nah, jadi fikih hukum Islam itu bukan agama, tetapi itu adalah keberagamaan. Itu adalah strategi umat Islam dalam rangka mencapai maqasid. Itulah fikih. Oke ya. Baik, kita lanjut. Silakan, mohon dilanjut di sana di selanjutnya. Halo. Baik, sekarang kita lihat sejak masa awal Islam ya itu sudah ada keberagamaan. Nah, agama tadi adalah respon manusia terhadap agama. Nah, ya keberagamaan yang pertama kali muncul adalah ya bersamaan dengan munculnya turunnya syariat yang kita kenal dengan keberagamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sebagai pembawa penerima wahyu ya, dan sebagai pembawa ajaran itu juga merespon ajaran agama juga. Nah, itulah yang disebut dengan keberagamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menyampaikan, khairul quruni qarni, baik masa era itu adalah era itu. Artinya adalah bahwa kalau kita mau belajar tentang bagaimana Nabi beragama Islam, ya lihatlah bagaimana tata cara Nabi beragama. Karena itu adalah keberagamaan terbaik pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, coba kita lihat. Nah, apa kekhususan dari keberagamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi kekhususan dari keberagamaan Rasulullah itu secara historis terbukti. Nah, beliau berhasil mencapai tujuan risalah. Jadi Nabi sudah terbukti di dalam keberagamaan beliau bisa berperan ya sebagai rahmat untuk semuanya, sebagai rahmat untuk alam semesta. Nabi berperang itu hanya menjaga dirinya, membela dirinya, itu bukan untuk menganiaya musuh, ya, tetapi mempertahankan diri dari musuh. Jadi tidak agresif ya
untuk menyerang orang lain, merebut orang lain, atau bahkan memaksa orang lain untuk beragama Islam sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada itu dalam sejarah keberagamaan Rasulullah SAW. Tidak ada. Ya, semua perang Nabi itu adalah dalam rangka untuk membela, mempertahankan diri dan kelompok umat Islam pada saat itu. Ya, itulah keberagaman Rasulullah yang saat itu memang telah terbukti berhasil untuk mencapai visi atau tujuan risalah, yaitu menjadi rahmat untuk alam semesta. Kita lanjut ya. Ini keberagaman Rasulullah. Keterangan yang selanjutnya coba. Halo. Nah, oke. Nah, apa itu paradigma ilmu Islam terapan? Nah ini. Jadi paradigma ini adalah wujud konseptualisasi keberagamaan Nabi dan sahabat. Jadi paradigma ini merupakan konseptualisasi keberagamaan Nabi dan sahabat. Ini harus dipahami pertama kali ya. Oke, kita lanjut dulu. Waktu kita sampai jam 10.04 ya, jadi mungkin bisa saya percepat dikit ya. Nah, ini yang kita kenal secara umum orang beragama itu ada 3 pola ya, meskipun sebenarnya bisa sangat banyak. Ada ahkami, falsafi, irfani. Apa itu ahkami coba? Nah, ahkami itu cara beragama yang normatif, tekstualis ya. Nah, jadi cenderung mengikuti apa kata teks, itu ahkami. Jadi kalau kata teks itu A ya harus ikut A, jadi nggak mau menafsirkan lebih dalam lagi tentang teks-teks keagamaan. Nah ini pola keberagamaan yang ahkami itu berpotensi besar untuk jatuh pada radikal. Ini yang ahkami, jadi cenderung ke radikal. Jadi kalau Anda dengar ada Islam radikal ya, yang suka ngebom sendiri dan seterusnya, itu cara beragamanya yang pertama, yang ahkami itu tekstualis ya, normatif dan tekstualis. Jadi kalau dibaca dalam Al-Qur'an mereka menemukan ayat tentang bidadari, ya udah mereka memaknainya itu bidadari ya, cewek-cewek cantik di surga yang akan menjadi istrinya gitu. Ya, orang yang mati syahid itu akan disiapkan bidadari berapa itu. Nah, itu mana nih ya? Bidadari itu ya itu perempuan-perempuan cantik itu. Itu kan namanya tekstualis dan normatif ya. Selanjutnya adalah pola keberagamaan falsafi. Apa keberagaman falsafi itu? Nah, ini beda jauh dengan yang ahkami. Yang falsafi itu cara beragamanya spekulatif. Nah, ini cenderung untuk liberal ya. Jadi liberal justru tidak banyak terikat dengan teks-teks keagamaan, Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Nah, ini juga kurang baik juga. Kenapa? Karena keberagaman falsafi itu bisa berujung ya, bisa jatuh pada pemahaman liberal yang tidak terkontrol. Jadi bebas sebebas-bebasnya. Dan selanjutnya irfani, ini beragamaan yang cenderung pada pengalaman pribadi berdekatan dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cenderung ngurusi batin saja, ya. Nah, yang seperti ini, pola keberagamaan irfani ini, kalau tidak hati-hati dia bisa jatuh pada fatalistik ya. Jadi pasrah karo takdir. Ini pasrah karo takdir. Nah, kebanyakan umat Islam di dunia itu ya salah satu dari 3 itu pola keberagamaannya. Nah, berdasarkan pengalaman dan analisis bahwa pola keberagamaan yang 3 itu dalam tanda kutip telah gagal mencapai keberhasilan seperti halnya keberagamaan Nabi dan sahabat. Nah, jadi apa yang menjadi pola keberagaman umat Islam sekarang ini tidak produktif ya. Kenapa? Karena
tidak mampu untuk mendekati keberhasilan keberagaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Mohon slide selanjutnya. Oke, ya. Oke, ini adalah paradigma Islam terapan ya. Itu adalah konseptualisasi atau teoritisasi keberagamaan Nabi dan sahabat. Pola keberagaman Nabi dan sahabat itu mengandung 3 karakter utama. Dalam beragama itu ada 3 karakter utama, itu humanity, applicability, dan productivity. Itu adalah 3 karakter utama keberagamaan Nabi dan sahabat. Ya, ini sama seperti core value yang diikuti oleh YIN Kudus. Oke, kita lanjut. Monggo dilanjut di slide-nya. Nah, oleh karena itu maka paradigma Islam terapan itu kembali lagi seperti yang ke sebelumnya. Ini cepatan tadi belum saya jelaskan. Ya udah. Jadi apa sih pengertian dari humanity, applicability, dan productivity itu? Ya. Oke, kita lanjut aja. Setelah ini ya. Setelah slide ini kita lanjut. Slide-nya. Ya, humanity adalah religion for humanity. Ini diorientasikan pada kepentingan kemanusiaan. Jadi agama Islam itu hadir untuk siapa sebenarnya? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Allah atau untuk kepentingan manusia? Coba ada yang jawab itu. Islam itu hadir untuk kepentingan Allah atau kepentingan manusia? Ada yang mau jawab ini? Ya. Untuk kepentingan Allah. Kepentingan manusia. Kalau untuk kepentingan Allah, maka masa Allah punya kepentingan terhadap makhluk? Kepentingan manusia. Kepentingan manusia, Pak. Iya, itu untuk kepentingan manusia, agar manusia bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kalau Allah itu nggak butuh kita, nggak punya kepentingan apa-apa dengan manusia gitu. Allah Taala itu nggak butuh kita. Kita mau ada apa enggak itu sebenarnya Allah nggak butuh. Gitu. Mau ada agama Islam apa enggak itu juga Allah nggak butuh juga. Gitu. Mau ada Al-Quran apa hadis itu Allah juga nggak butuh. Yang butuh Quran hadis itu siapa? Bukan Allah tetapi kita manusia. Makanya Islam ini harusnya hadir untuk humanity, untuk kepentingan kemanusiaan. Gitu. Karena Allah Ta'ala itu nggak punya kepentingan apa-apa. Gitu. Allah sama sekali Maha Suci Allah membutuhkan makhluknya. Kan gitu ya. Allah itu tidak butuh makhluk. Gitu. Kenapa? Dia maha sempurna. Gitu. Maka kalau kita wiridan subhanallah itu harusnya kita membersihkan anggapan apapun bahwa Allah Ta'ala itu masih butuh kita. Gitu. Masih butuh kita bela misalnya. Ada kan dulu kita bela Allah ya. Allah harus kita bela gitu. Masa Allah butuh pembelaan kita itu emang kita itu siapa gitu. Ya. Itu kan kita yang nggak ngilo saja, kita nggak bisa bercermin gitu. Allah yang butuh pembelaan kita itu kan aneh ini. Kan kita yang butuh pembelaan Allah, bukan Allah yang membutuhkan pembelaan kita. Nah, kadang jargon-jargon seperti itu justru menjauhkan agama ini dari yang semestinya. Nah, agama ini harusnya adalah mengabdi untuk manusia. Gitu. Jadi agama ini harus berperan, berfungsi untuk kepentingan kemanusiaan, bukan untuk kepentingan Allah. Gitu. Karena Allah nggak butuh. Ketika kita sholat itu sebenarnya Allah butuh kita sholat apa enggak? Ayo. Sebenarnya sampai mau sholat apa orang, Allah sebenarnya nggak peduli tuh. Terserah sampai kan gitu. Nah, sholat itu sebenarnya untuk kepentingan manusia. Itu karena banyak hikmah tersimpan
yang sangat besar di balik ajaran sholat itu. Ya, puasa itu juga banyak hikmah yang ada di balik ajaran puasa dan seterusnya. Bersedekah dan seterusnya itu adalah apa namanya? Untuk kita sendiri gitu. Kalau Anda sholat dapat pahala, itu pahalanya buat Allah atau buat sampean itu? Kan begitu. Dan buat kita juga. Gitu ya. Anda berbuat baik itu kan untuk diri kita sendiri. Fa'in ahsantum li anfusikum, ya toh. Fa'in ahsantum falah. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya Anda telah berbuat baik untuk Anda sendiri. Jadi, ketika Anda berbuat baik itu ya hakikatnya Anda berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Jadi, ini kita harus paham betul bahwa agama Islam ini mengajarkan nilai dasar humanity, bahwa Islam hadir untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Ta'ala. Nah, Allah Maha Suci dari semua kepentingan. Gitu. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun. Gitu. Ya. Nah, applicability. Ini religion applicability. Ini adalah bicara nilai dasar ini bicara tentang applicability dan compatibility, bahwa Islam itu memiliki nilai dasar yakni kompatibel dengan perubahan zaman dan tempat. Gitu. Ya. Ini namanya applicable. Jadi Islam yang applicable itu Islam yang bisa menyesuaikan dengan kondisi perubahan tempat, perubahan zaman. Dan kita lihat kan memang faktanya Islam begitu kan. Maka ada Islam Nusantara, itu Islam yang hidup di Nusantara. Bisa enggak Islam menjadi Islam yang hidup di Nusantara? Bisa. Islam bisa hidup di Arab, di Eropa, di Amerika, di India, di Jepang. Di Korea ada Islam enggak? Islam bisa hidup di Korea enggak? Yang suka nonton drakor siapa itu? Atau yang suka BTS? Jenengan, Pak, jenengan. K-pop Jenengan, gitu. Pak. Saya tuh kalau dengar itu cah cilik-cilik itu ada cerita itu K-pop, wah ya Allah ya. Tapi di sana ada Islam dan Islam bisa hidup berdampingan dengan budaya di sana. Gitu. Ya. Tentu wajah keberagaman Islamnya berbeda dengan wajah di Arab Saudi sana. Di Saudi sana tidak ada perempuan yang kalau keluar itu seperti perempuan yang ada di Zoom meeting ini, nggak pakai cadar. Mereka udah keluar pakai cadar semuanya, kelihatan matanya doang. Ya, ya kalau sekarang mungkin pakai masker ya, seperti itu. Jadi orang maskeran semua seperti orang pakai cadar semua. Ternyata akhirnya sama-sama pakai cadar juga. Bedanya yang ini dipaksa oleh corona, yang di Arab sana itu dipaksa oleh keyakinannya, sementara di kita dipaksa oleh keadaan, sehingga harus bercadar. Dan cadar sekarang tidak hanya digunakan perempuan, juga digunakan laki-laki. Ya. Nom tua, lanang wedok, saya nggak cadar kabeh. Itu untuk menutup mulut kan, penutup hidung dan mulut itu namanya apa? Cadar kan itu ya. Masker sama juga kan menutup hidung dan mulut, meskipun tujuannya berbeda, tetapi ada kesamaan esensi di sana. Kalau kita lihat itu. Cuma bedanya masker itu desainnya itu berkembang terus gitu ya. Ada pengembangan desain masker. Cadar aku dari dulu sampai sekarang itu enggak pernah ada ini, enggak pernah lihat cadar terus diwarnai macam-macam atau digambari batik atau di cadaran pakai gambar-gambar gitu. Nah, di situ productivity ini adalah the ultimate goal of religion. Ini tujuan akhir dari agama Islam. Ini adalah peradaban
tertinggi, ya. Yakni lil artinya Islam hadir produk utama Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Baik, kita lanjut. Waktunya sudah semakin meriah. Kita lanjut. Ya, moderator atau operatornya. Ya, ini kita lewati, tadi sudah kita bahas di depan, ya. Lanjut. Ini yang 3 pola keberagamaan yang besarnya. Kita lihat itu. Oke, ya, enggak apa ya. Oke, nah udah cukup. Berarti di sini. Jadi moderasi beragama itu adalah beragama dengan cara yang ada di tengah-tengah seperti itu. Nah, salah satu paradigma beragama yang bisa kita gunakan agar moderat adalah paradigma Islam harapan. Coba kita lihat itu. Di yang hitam, di sana ada ekstrim kanan. Di sebelah kiri yang itu ada ekstrim kiri, ya. Nah, kemudian pola keberagamaan yang tadi kita bicarakan ada ahkami, ya itu dia ada di level 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, ya. Itu ada di ekstrem kanan dan cenderung radikal gitu. Semakin ahkami semakin radikal. Nah, gitu. Irfani itu mendekati moderat. Karena Irfani itu di level 1, 2, 3 baik kanan maupun kiri. Jadi Irfani itu ada yang cenderung ke ahkami, ada yang cenderung ke falsafi. Jadi para pelaku tasawuf itu ada yang filosofis, ada yang normatif. Sementara falsafi itu bisa kita lihat ada di level 4, 5, ya, ada ke ekstrim kiri, sehingga falsafi itu biasanya cenderung untuk liberal. Ya, kalau Anda melihat ada JIL, jaringan Islam liberal, ya itulah yang ekstrim ke kiri itu, ya. Sampai misalnya tidak butuh Tuhan, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu fiksi, kitab suci itu fiksi, ya kata Rocky Gerung. Itu sebenarnya ada di ekstrim kiri, itu karena dia cenderung ke pemikiran bebas yang tidak mau manusia itu terikat oleh hukum bebas, tanpa nilai, tanpa aturan norma. Itu kehidupan yang liberal yang banyak diikuti oleh orang-orang barat di masa ini gitu. Maka kehidupan mereka itu cenderung bebas nilai, ya, atau menganut nilai tapi nilai bebas gitu. Ya, sebenarnya nggak bebas nilai, ya. Nah, semuanya pasti mengikuti nilai, cuma yang diikuti itu nilai bebas. Nilai liberal itu salah satu nilai. Itu tuh juga value. Ya, cuma mereka memilih nilai bebas, bukan nilai yang terikat dengan norma. Oke, kita lanjut. Oke, dilanjut kita, ya. Kita lanjut. Nah, ini kalau kita belajar dari beragamanya umat Islam terdahulu, ya. Nah, kita kenal ada Mu'tazilah, Qadariyah. Di sana ada juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, posisi Ahlus Sunnah itu ada di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Jadi Ahlus Sunnah itu cara beragama yang moderat di tengah-tengah antara Khawarij dengan Qadariyah. Dia tidak mau ke kanan, tidak mau ke kiri. Jabariyah atau Khawarij itu kan ekstrim ke kanan. Suka mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan. Itu kan ekstrim kanan. Nah, itu perilakunya beragamanya Khawarij. Ahlus Sunnah kan tidak begitu. Kafir itu tidak mudah untuk diterapkan pada orang lain. Meskipun berbeda belum tentu kafir. Kalau masih la ilaha illallah, ya itu ya masih saudara kita, kemudian tidak halal darahnya, ya seperti pandangan Khawarij.
Nah, Khawarij itu kalau sekarang itu ya kaum apa ya, yang suka ngebom bunuh diri, membunuh temannya gitu kan. Itu tuh yang Khawarij itu. Sama seperti Khawarij dulu membunuh Sayyidina Ali, Khawarij membunuh siapa? Ini ya Sayyidina Ali ya bin Abi Thalib juga berusaha membunuh Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, Khawarij juga membunuh banyak umat Islam lainnya karena tidak mau mengikuti pendapat mereka. Itu Khawarij. Nah, sekarang banyak ternyata orang yang masih beragama mengikuti pola Khawarij. Neo Khawarij ya, Khawarij baru. Ini banyak ini. Kalau kita lihat Wahabi ya, kemudian Salafi itu ke ekstrem kanan, itu ke Jabariyah gitu. Dan kita jangan heran umat Muslim di Indonesia ini ada juga beragamanya yang suka mengkafir-kafirkan orang sama Muslim. Ya tidak hanya karena beda pilihan pilkada itu bisa dianggap kafir. Ini akun kiri. Nah, kita nanti lebih banyak diskusinya. Kita lanjut, monggo. Di slide selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Nah, moderasi beragama dengan menggunakan refungsionalisasi iman ya. Coba sebelum ini, jangan dipindah dulu. Nah, di dalam bertauhid ini nggak bisa kalau moderasi beragama ingin menjadi tujuan, gitu ya. Nah, ini operatornya gimana? Coba saya mau nerangkan yang mana ini? Berubah-ubah. Ya. Baik, kita tauhidnya tauhid amali. Tauhid amali itu adalah tauhid fungsional. Jadinya adalah menghadirkan sifat Tuhan di dalam kehidupan beragama. Baik, kita semua tahu Allah Ta'ala itu memiliki sifat wajib kan, misalnya adalah Sami'ud, maha mendengar, Basirun, maha melihat. Tetapi apakah basirunnya Allah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Misal dengan pertanyaan, apakah kita selalu merasa dilihat oleh Allah karena Allah itu basirun? Atau kapan Anda merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala? Apakah setiap saat? Ataukah hanya pas sholat saja merasa Allah memperhatikan saudara? Atau bahkan sholat pun tidak merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala? Nah, jadi kalau kita merasa menanamkan rasa di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, kita tanamkan kesadaran, kita selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, maka itulah yang namanya tauhid fungsional. Kita bertauhid tidak hanya hafal Allah Sami'un, Basirun, dan seterusnya. Tetapi sifat Basirun ini milik Allah Ta'ala itu berfungsi bagi kehidupan kita. Selanjutnya, itulah terapan ya, tauhid terapan. Kita lanjut ke rekonseptualisasi toharoh. Tadi sudah ditampilkan. Coba bisa digeser. Nah, contoh rekonstruksi konsep toharoh. Ini kalau kita menggunakan kajian Islam terapan. Pertama, perintah toharoh. Ini kan ada ayat Quran maupun hadis. Perintah toharoh itu absolut. Umat Islam dimanapun, siapapun, kapanpun, ya sampai akhir zaman atau dimanapun dia wajib mengikuti perintah untuk toharoh gitu. Nah, makanya absolut dia berubah. Berubahnya ruang, berubahnya waktu, berubahnya tempat. Islam akan selalu ada yang namanya perintah untuk toharoh atau bersuci. Nah, sekarang bagaimana Islam merespon perintah bersuci ini? Maka adalah praktek toharoh atau keberagamaannya wujud respon kepada agama, yaitu perintah toharoh melahirkan praktek toharoh. Apa
misalnya kalau kita lihat keberagamaan umat Islam terkait dengan toharoh, ya, yang bersifat relatif, artinya masing-masing orang itu bisa beda ya dalam praktek toharoh. Misalnya apa? Ahkami. Bagi orang yang mengikuti pola keberagamaan normatif atau ahkami, ketika bicara tentang air suci, ya yang penting itu suci dan mensucikan. Jadi kalau misalnya orang di pondok pesantren tertentu atau di tempat tertentu, di tempat musola atau masjid tertentu itu ada tempat wudhu yang tidak berkeran. Jadi langsung dikobok bareng-bareng di kulah yang besar itu karena lebih dari 2 kulah, maka itu kan konsepnya kami kan sudah suci karena sudah 2 kulah kan, selama tidak berubah launuhu atau muhu dan seterusnya kan. Nah, yang penting air suci dan mensucikan itu, meskipun air di situ tidak steril ya, tidak higienis karena orang itu ngobok-ngobok semua di situ, tangannya yang budikan, tangan kotor, pokoknya masuk di tempat yang sama, yang lain ngambil di situ, wudhu di situ, dikobok semua. Nah ini dalam konsep ahkami itu berwudhu begitu itu sudah sah, gitu. Tidak masalah, karena ukurannya adalah sah, suci dan mensucikan saja. Irfani beda lagi, al-arfani itu yang penting itu yang suci hatinya, gitu, ya. Jadi Anda rajin wudhu, tapi kalau hati Anda itu kotor, ya percuma. Karena yang harus disucikan itu bukan tubuh kita, tetapi hati kita yang harus disucikan. Kalau orang yang hatinya suci, itu ya itulah hakikat kesucian yang sesungguhnya. Itu yang irfani. Al-falsafi tidak. Al-falsafi bicara tentang apa itu hakikat suci itu apa. Jadi bicara tentang hakikat. Dan ini tidak produktif. Jadi ahkam itu tidak humanis, irfani itu tidak aplikatif, dan falsafi tidak produktif. Gitu. Karena hanya berhenti pada memahami saja hakikat toharoh itu apa. Nah itulah. Jadi praktek toharoh oleh 3 pola keberagaman itu sama-sama humanis, tidak aplikatif, dan tidak produktif. Yang amali gimana? Amali lihat praktek toharoh itu tidak cukup hanya dengan air yang tohirun mutohirun, dengan air suci yang mensucikan, tetapi air itu harus bersih dan higienis. Apalagi dalam konteks COVID semacam ini, orang wudhu cuci tangan itu kan harus pakai sabun. Nah ini supaya apa? Selamat dari ketularan atau menularkan virus. Nah maka konsep bersuci tidak ahkami kalau dipraktekkan di masa COVID ini itu tidak produktif untuk bisa menghambat atau bahkan menghilangkan penularan COVID. Bisa semakin memperbesar karena orang wudhu di tempat yang sama, kemu juga kadang di situ juga gitu kan, jadi satu. Nah, tetapi kalau menggunakan konsep amali, maka tidak cukup hanya air suci mensucikan. Air harus mengalir, harus higienis. Jadi kalau misalnya cuci tangan harus pakai sabun. Nah, konsep toharoh inilah yang kompatibel ya dan produktif ya untuk bisa mencapai tujuan risalah, yaitu menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi mulai sekarang di tempat-tempat wudhu di masjid harusnya dicepai dengan hand soap. Ini sudah saya praktekkan di Masjid Agung Baitur Nur Pati, ya, di tempat wudhu yang bulat itu di tengah-tengahnya pasti ada hand soap-nya, agar umat Islam kalau mau ambil wudhu sebelum nyuci mukanya itu cuci tangan dulu pakai sabun sehingga higienis, ya, kuman-kuman kemudian virus mati karena ada deterjen dulu, baru kemudian umur, membersihkan hidung.
Mohon maaf, Pak Aris, suaranya terputus. Tapi orang desa. Mohon maaf untuk peserta, ini narasumber ada gangguan dari sinyal. Jadi mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan atau silahkan ditunggu ya. Sembari menunggu dari narasumber, tolong untuk videonya di-on-kan. Oh, mohon maaf ya, saya terputus dari Zoom ya. Ya, Iya, Pak. saya terlempar dari Zoom tadi. Sekarang sudah terdengar, Ini Pak, suaranya. jaringannya, iya, wifi-nya di kampus tiba-tiba putus, jadi keluar otomatis nih tadi dari baik. Coba lanjutkan, ini sudah di sini kita cukup sampai ada lagi slide selanjutnya coba. Nah, ini contoh gimana kita merekonstruksi dengan paradigma Islam terapan tentang COVID-19. COVID-19, coronavirus disease 19 itu kan sebenarnya tanda-tanda dari Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ada di hadis, tidak ada itu dicari tentang ayat maupun hadis tentang COVID itu tidak ada. Ya, COVID itu produk zaman sekarang dan itu adalah tanda-tanda alam dari Allah Ta'ala. Artinya COVID itu tidak bisa kemudian ya ini adalah fenomena alam yang memang harus kita hadapi dan harus kita pelajari. Itu ada ayat-ayat kauniyah. Jadi adanya COVID itu bukti adanya Allah Ta'ala gitu. Paham enggak ini? Ya. Karena Allah Ta'ala kan selalu menyampaikan di Quran akan selalu menguji kehidupan manusia. Kan gitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah Ta'ala itu ketika ngasih rizki, ngasih ujian itu ya, mulai dari pada gagalnya panen, buah-buahan pada hilang, wanaksim minal amwali wal anfusi was samarat, ya nyawa do melayang, itu kan pandemi kan sebenarnya, bicara pandemi itu. Nah, nyawa pada malang, zaman COVID kemarin puncak-puncaknya kan memang di masjid kita kan, di musola kita tiap hari kan sampai kadang innalillahi kan bertubi-tubi ya, gitu. Itu lihat luakum, sebenarnya itu untuk menguji kita semua. Ahsanu amal, ya, ayyukum ahsanu amal. Wong sing amale apik ya itu. Amal. Jadi amalinya, terapannya, perilakunya yang terbaik dalam menghadapi pandemi seperti apa. Nah, respon manusia terhadap pandemi COVID itu kan macam-macam nih. Umat Islam itu ada yang itu tentara Allah untuk orang kafir. Ada di medsos yang bicara begitu. Rasain tuh orang kafir. Begitu kena umat Islam sendiri di Indonesia banyak yang meninggal. Umat Islam Indonesia dibinasakan tentaranya Allah yang diyakininya. Ini yang susah memahaminya jadinya. Ya, masa Allah mengirim bala bantuan untuk
memusnahkan umat Islam, kan enggak? Ya, kalau untuk menguji. Ya, macam-macam keberagaman umat Islam terhadap responnya terhadap COVID ini. Coba kalau kita lihat kami itu seringkali mengatakan begini, karena kan ayatnya kan memang jangan takut ya, walam yasha illallah kan itu, jangan takut hanya kepada Allah kan itu ya, itu nggak takut kepada Allah, nggak takut, jangan takut pada corona, ya takut itu pada Allah itu. Gitu. Nah kadang yang kami ini menyampaikan begitu, mulai dari kiai, ustadz sampai pada jamaahnya itu sama gitu. Ojo wedi karo COVID, wedi karo Gusti Allah. Gitu. Jadi seakan-akan COVID-19 ini dilawankan dengan Allah Ta'ala sebagai sekutunya Allah. Sehingga orang jangan sampai kemudian takut pada COVID ini malah nggak takut pada Allah. Kemarin mestinya kan bukan begitu. Gitu. Sama seperti halnya Allah menciptakan singa, macan itu ya. Anda takut enggak sama singa? Ketemu singa yang lepas itu. Kok singa? Karo asuwe loh, wedhus balap, anjing. Kalau saya dulu nyebutnya itu wedhus balap itu anjing itu. Oh, ada anjing saja. Begitu guguk itu adalah terbit-bit menjauh gitu ya. Itu. Apakah Anda kemudian lebih takut pada anjing daripada Allah yang menciptakan anjing itu? Kan nggak bisa dimaknai begitu. Lah itulah normatif ya. Kami itu kadang justru tidak produktif itu di situ, sehingga membuat orang menjadi AB gitu. Padahal nyatanya sama anjing takut gitu. Ya, orang yang takut COVID itu dihina karena dianggap lebih takut kepada COVID daripada Allah. Padahal dia sendiri takut sama anjing gitu kan. Nah, anjing dengan COVID kan sama-sama makhluknya Allah Ta'ala itu. Nah, Irfani, ini kadang berpendangan kalau orang sudah dekat dengan Allah, sudah rajin jamaah di masjid itu ya, rajin sholat, puasa, pokoknya wis dekat dengan Allah itulah. Allah pasti akan melindungi dia dari mara bahaya gitu. Apalagi kalau sudah tiap malam istighosahan terus baca istighosah, pasti kebal COVID gitu, ngungkuli vaksinasi gitu. Enggak usah divaksin, baca wirid ini saja cukup, vaksin tidak akan melindungi Anda dari COVID. Kalau baca wirid ini tiap malam 1000 kali, maka Anda akan bebas dari COVID. COVID tidak akan berani menyentuh Anda. Loh, gimana? Ini ada cara beragama yang seperti itu. Ya tidak? Jadi orangnya itu pede, nggak mau pakai masker, nggak mau vaksin. Cukup hanya wiridan saja itu COVID-nya akan pergi jauh, nggak berani. Itu Irfani. Ya itu. Kalau falsafi melihat COVID itu ya secara penalaran saja. Hakikat COVID itu apa? Itu adalah seleksi alam. Siapa yang bertahan dia hidup, siapa yang nggak bertahan dia akan meninggalkan dunia ini, dia akan binasa. Seperti halnya dulu hewan-hewan ada yang binasa, yang sekarang sudah nggak bisa muncul lagi seperti dinosaurus, ya binatang-binatang purba seperti itu. Kalau amali gimana? Nah ini pendekatan ilmu Islam terapkan konsep takut pada manusia, manusianya harus mendekati Allah. Beda kan? Takutnya pada Allah dengan takut pada COVID, pada singa, pada anjing. Takut pada COVID, pada anjing harus menjauhinya karena itu sesama makhluknya Allah Ta'ala. Jadi kalau Anda takut sama makhluknya Allah, Anda harus menjauhinya. Tetapi kalau Anda takut pada Allah, Anda bukannya jauh menjauhi Allah, tapi mendekati Allah Ta'ala itu loh. Ini konsep takut yang berbeda antara takut pada makhluk dengan takut pada Khalik. Jadi Khalik di sini harus difungsikan, Allah harus difungsikan sebagai Khalik itu. Jangan dipadai makhluk. Nah, orang dalam beragama kadang menyamakan Tuhan dengan COVID sehingga sama-sama harus ditakuti, sehingga kalau orang nggak takut sama COVID, nah itu lebih takut pada Allah, itu yang benar ya. Begitu.
Ya boleh takut pada dua-duanya, yang satu makhluk, yang satu kholik. Takut sama makhluk kita harus menjauhi, takut pada kholik kita harus mendekati. Itu yang harus dilakukan. Ini yang kalau di COVID-19 berarti menjauhinya dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Dan tentunya hal-hal lain yang di 3M atau 5M atau berapa M lah, saya enggak ngerti itu ya, enggak hafal. Kayaknya semakin bertambah deh. Dulu 3M, sekarang 5M. Ya mungkin dulu akan banyak M lagi yang tambah ya enggak. Nah ini contoh ini terapannya seperti itu. Nah ada 4 kata kunci di dalam moderasi beragama dalam konteks beragama di Indonesia. Pertama, komitmen kebangsaan. Jadi adik-adik semua harus memiliki komitmen kebangsaan. Kita itu hidup bisa beragama itu karena kita hidup di tengah-tengah bangsa yang moderat sehingga saling menghargai gitu. Toleransi, ini kata yang kedua, berisi tasamuh, tawassud dan tawazun gitu. Kemudian yang ketiga, anti kekerasan dan cinta perdamaian. Tidak suka menyelesaikan masalah dengan cara tawuran, dengan cara perang ya, tapi cinta perdamaian. Akomodatif, dialogis terhadap budaya lokal dan kemajuan iptek. Iya, harus akomodatif. Kenapa begitu? Nah, harus dialogis dengan budaya lokal. Islam ini nggak bisa hidup di Indonesia kalau tidak mengakomodir budaya lokal. Contoh, Islam model Arab itu nggak cocok di sini. Ambil contoh misalnya gimana? Pakai baju ini, orang Arab itu beragama pakai baju apa itu? Yang laki-laki pakai apa namanya? Jubah ya, jubah gitu. Kemudian kalau kita umat Islam Indonesia harus pakai jubah, coba bayangkan, Indonesia itu kan suhunya kan panas juga lembab gitu ya. Orangnya kecil-kecil, kalau pakai jubah kayak gitu apa enggak kayak ini ya? Di sawah itu ya, di sawah itu ada orang-orangan yang dikasih jubah itu medeni manuk itu. Kan enggak bisa begitu. Kita punya tradisi pakai langkon, pakai batik dan seterusnya. Ya, sholatnya pakai sarung batik itu kan. Pakai baju batik, yang penting sama-sama menutup aurat itu yang agama, tetapi caranya menutup, bahan yang digunakan untuk menutup, model pakaian untuk menutup aurat ini tidak harus sama itu, karena itu adalah keberagamaan sesuai dengan kondisi kita di sini gitu. Nah, harus sama dengan cara berpakaiannya orang Arab di sana, sama-sama menutup aurat bisa beda-beda gitu. Itu kalau 4 hal itu menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku, maka sesungguhnya kita sudah beragama secara moderat. Saya kira itu dulu, saya kembalikan kepada moderator ya. Mbak, siapa tadi namanya kok lupa? Uun, Pak. Enggak semua? Uun, Pak. Atas nama Uun. Oh, lengkapnya siapa? Uun Fitriani. Uun Fitriani. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Aris atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk itu, saya akan menyampaikan aturannya. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa mengangkat tangan atau juga bisa mengirim pertanyaan di room chat. Untuk sebelum sembari menunggu pertanyaan, saya ingin menyapa salah satu dari peserta, Mas Najihul Wafi dari Stay Al Kamal. Halo Mas Najihul Wafi, coba. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mbak, kenapa? Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat, Mbak. Menikmati Gimana gorengan ya Mbaknya? Mas ya? Enggak, ini piscok. Oh, piscok. Pisang coklat. Oke. Dapat info mengikuti seminar dari mana, Mas? Dari teman cewek. Oh, dari teman cewek. Temennya Uul. Baik-baik. Terima kasih ya, Mas ya, sudah berpartisipasi. Untuk teman-teman peserta seminar online yang lain, bisa menghidupkan kameranya, on video, on cam. Untuk dokumentasi, silahkan teman-teman bisa on cam semuanya, sembari menunggu pertanyaan. Ini pertanyaan saya ketik aja ya, Mbak? Boleh, boleh. Boleh diketik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada 2 pertanyaan. Ya. Saya akan membacakan pertanyaannya dan teman-teman juga ikut bisa simak pertanyaan. Yang pertama dari Ayla Samania. Pertanyaannya, mohon maaf untuk teman-teman yang tidak bertanya, silahkan di mute semua. Baik, saya ulangi pertanyaannya dari Ayla Samania. Pertanyaannya adalah, bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks negara Indonesia? Apa peran yang harus dijalankan oleh negara? Apakah ada batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pak Aris, apakah Pak Aris sudah mendengar pertanyaan yang saya sampaikan? Baik, saya juga membaca di chat room-nya juga ya, ada pertanyaan dari Amalia ya. Ayla. Oke. Ayla ya. Ayla atau Agia? Ayla, Pak. Oh, Ayla. Oke, Ayla ya. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks negara Indonesia dan apa peran yang harus dilakukan oleh negara? Apa ada batasannya? Ya, baik. Saya bicara dulu tentang batasan ya. Batasan moderat itu apa itu? Tadi kan sudah saya tampilkan ya di PowerPoint tadi itu yang garis kanan, garis kiri tadi itu ya. Ya. Jadi moderat itu di tengah-tengah antara liberalisme dengan konservatisme. Gitu. Jadi antara Khawarij dengan Qadariyah. Kalau bicara tentang tauhid, ya. Kalau bicara tentang cara beragama dengan orang lain, ya, itu antara kaum liberal sekarang ini dengan kaum ekstremis ya yang kita kenal sekarang ini. Takfiri, kaum ciri-ciri ekstrim itu adalah takfiri. Pertama itu takfiri itu apa? Takfiri itu mudah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Ya. Kemudian yang kedua, mudah untuk menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat. Itu salah satu batasannya. Nah, kalau kita merefleksikan diri kita dalam beragama, apakah cara beragama kita itu dipenuhi enggak dengan sikap kebencian kepada yang beda, ataukah dipenuhi dengan penghargaan kepada orang yang berbeda pandangan dengan kita. Nah, coba ini bisa kita ukur sendiri-sendiri apakah keberagamaan kita sudah moderat atau belum. Kalau kita mudah menyalahkan yang berbeda dengan kita, ya, dalam hal fikih misalnya, ya, apalagi sampai neraka ke, apalagi sampai ngafir ke itu, ngafir itu adalah batasan terluar itu batasan yang paling ekstrim ya, yang paling mudah dilihat itu adalah gerakan irhab itu gerakan orang membuat orang lain itu menjadi takut itu, nggak nyaman. Nah, apa namanya itu khawatir. Nah, itu cara beragama yang paling mudah kita lihat batasan dia itu sudah melampaui batas. Jadi kalau orang melampaui batas dalam beragama itu ya tadi yang secara teoritik konseptual tidak lagi sejalan dengan visi misi Islam, yakni rahmatan lil alamin. Itu batasannya mudah. Jadi kalau orang beragama justru menjadi fitnah, bukan rahmat bagi alam, itu sudah tidak lagi moderat. Kalau yang moderat ya harus menjadi rahmat bagi alam semesta. Apapun madhabnya, apapun organisasi kemasyarakatan keagamaannya, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi sekalipun, organisasinya kalau dia bisa menghadirkan rahmat kepada sesama umat manusia dalam konteks berbangsa bernegara ini, ya itulah Islam yang moderat. Jadi hak kata Gusmus ya, agama Islam itu sudah moderat itu. Agama Islam itu sudah moderat dari dulu. Begitu mulai dari awal Islam turun ke dunia ini ya sudah moderat. Itu. Ya. Bagaimana Islam mengajarkan lakum dinukum waliyatin, kan itu, bagimu agamamu, bagiku agamaku, kan luar biasa itu. Itu ajaran yang luar biasa itu. Ya. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu dan seterusnya. Meskipun ini ulama berbeda pendapat ya dalam memahami konteks
la ikraha fiddin. Jadi kalau orang sudah dalam konteks beragama itu nggak ada paksaan itu. Makanya nggak ada ekstremisme di sana. Yang ada adalah respect, menghormati pilihan orang di dalam beragama. Nah, kemudian ada tafsir lain juga. Ya, saya kira ini kan tafsir ya. Tafsir itu bukan agama, tetapi dia keberagamaan. Gitu. Nah, tafsir-tafsir yang membawa pada kebencian terhadap perbedaan itu tafsir yang ekstrim, tafsir yang tidak moderat. Kan kita lihat, kita sering ngaji kitab-kitab tafsir, kita sedang mendengar ceramah-ceramah tentang tafsir-tafsir Al-Quran, ya, kita bisa membandingkan. Ya. Dan tafsir-tafsir itu beda dengan Quran. Saya katakan, Al-Quranu syai'un wa tafsiru syai'un akhar. Quran itu sesuatu, dan tafsir itu sesuatu yang lain, yang berbeda dengan Quran, sehingga tafsir jangan diposisikan sebagai Al-Quran. Itu cara beragama yang moderat. Nah, kadang kita menganggap sebuah tafsir itu koyok Quran, sing ora iso salah. Nah, itu loh. Sehingga memegangi pendapat ulama koyok memegangi Quran. Mesti tafsirnya sing paling bener iki, sing liya tafsirnya salah. Yang jenenge tafsir itu ya bisa salah, bisa benar, semuanya itu relatif. Karena itu pemikiran manusia terhadap Quran. Nah, anak Qurannya ya bisa salah. Gitu. Nah, kita ukuran-ukuran batasannya berlebih-lebihan itu ya diantaranya itu. Menganggap kitab tafsir sama seperti Quran, menganggap kitab fikih sama seperti Quran, seperti hadis. Dengan kitab fikih kita anggap pasti benar. Fikih itu kan al-fahmu. Dia pemahaman terhadap hadis, pemahaman terhadap Quran. Karena pemahaman manusia bisa benar, bisa salah. Dan nyatanya kan memang pemahamannya berbeda-beda antar ulama itu. Nah, kalau sampean klaim pemahaman ini yang paling benar, yang lain salah, itulah namanya beragama yang ekstrim. Ya, claim of truth, ya, mengklaim dirinya sendiri yang paling benar dan menyalahkan orang lain. Nah, dalam beragama moderat itu seperti yang dulu dipraktekkan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu loh. Nah, pas Imam Syafi'i sholat subuh, sing Imam Syafi'i yang kunut, Imam Ahmad yang milu donga kunut. Meskipun Imam Ahmad orang ngakoi nak kunut iku sunah. Imam Syafi'i ngakui gentenan sama itu. Moderat itu seperti Imam Malik itu yang menghargai praktek keberagamaan masyarakat Islam pada saat itu, sehingga Imam menolak kitabnya Al-Muwatta dijadikan sebagai undang-undang resmi negara di karepe khalifah saat itu, Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah. Itu inginnya itu menjadi undang-undang resmi negara Al-Muwatta itu, sehingga disahkan semuanya untuk umat Islam. Imam Malik kan tahu persis umat Islam Madinah itu, ya toh, tarawih itu ping 36. Sementara wong Mekah itu nak tarawih kan ping 20. Iku lho. Lah nak terus kudu dipilih padake karo wong Madinah kabeh 36 rakaat. Di Mekah itu kan bahkan Imam Abu Hanifah ketika sedang dalam forum ilmiah, ya kan kepada murid-muridnya, ada seorang murid namanya Abu Yusuf Yakub, ya, muridnya Abu Hanifah, rajin sekali itu mencatat apa yang disampaikan Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Hanafi waktu itu menyampaikan, ya Abu Yusuf, Abu Yusuf, jangan kamu tulis apa yang kamu dengar dariku hari ini, gitu. Karena bisa jadi besok pagi itu akan berubah kalau aku melihat kebenaran yang lebih nyata. Jadi Imam Hanafi sendiri tidak pernah berpikiran bahwa fikihnya itu akan dipedomani sampai hari kiamat. Bahkan Imam Hanafi sendiri, jangan kamu tulis karena besok pagi bisa aja pendapatmu berubah, menemukan kebenaran yang lebih
meyakinkan. Itu menurut Imam Hanafi itu begitu. Ya. Imam Syafi'i coba nyontohkan gimana? Imam Syafi'i itu memiliki qaul qadim, qaul jadid yang tidak sama persis antara pendapat yang dulu dan yang baru itu, ya. Qaul qadim itu sebelum di Mesir, waktu di Madinah, dan qaul jadid itu setelah Imam Syafi'i di Mesir. Itu ada qaul itu pendapat lama, ya, qaul qadim, dan ada qaul jadid pendapat yang baru. Imam Syafi'i sendiri fikihnya berubah. Nah, kenapa kita justru malah menempatkan fikihnya Imam Syafi'i koyok Quran itu, nggak boleh berubah. Pokoknya Nabi Syafi'i kudu ning ini yang ini ora untuk berubah. Nah, ini kan ekstrem juga di dalam beragama. Gitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan ada agama, ada keberagamaan. Fikih, tafsir masuk keberagamaan yang dia bisa meruang waktu, ya bisa berubah karena berubahnya zaman. Gitu. Itu dari Amelia, itu batasan-batasannya ya. Kalau dalam konteks berbangsa bernegara dan peran negara sudah hadir di tengah-tengah kita ya dengan proyek besar Kemenak yaitu moderasi beragama, termasuk juga tema KKN yang dibebankan pada KKN pada ini angkatan ini harus ada tema moderasi beragama. Itu adalah program pemerintah. Jadi sikap pemerintah terhadap program ini tentang moderasi beragama memfasilitasi, membuat aturan, instruksi dan lain sebagainya. Ya, itu pemerintah. Karena pemerintah berkepentingan agar umat Islam di Indonesia itu damai kan, tidak saling mengkafirkan, tidak saling bunuh seperti di Suriah, seperti di Afghanistan. Ya, itu kan kalau damai kan ekonomi berjalan dengan baik, negara stabil kan begitu. Orang gegeran itu paling kan kalau pilkades begitu kan, setelah itu kan juga selesai. Tapi kalau orang itu gegeran karena agama, itu sembuhnya susah sekali. Dan itu pernah terjadi zaman dulu. Bagaimana umat Islam saling mengkafirkan itu sejak zaman Khawarij. Nah, kita nggak boleh terjadi masa Khawarij masuk ke wilayah kita. Makanya paham-paham radikal di Indonesia ini ada program deradikalisasi ya supaya orang yang berpaham radikal itu bisa kembali ke paham radikal. Nah, apakah hanya Islam saja sebagai yang radikal? Tidak. Ini berlaku untuk semua agama. Apakah moderasi beragama itu hanya berhadapan dengan radikalisme agama? Tidak. Moderasi beragama juga berhadapan dengan radikalisme agama. Jadi dalam beragama pun nggak boleh liberal. Liberal itu tanpa aturan itu ya. Misalnya yang